Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bu dosen, Ibu Siti Nur Aziza selaku dosen manajemen SDM lanjutan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kali ini yang membahas tentang hubungan strategi bisnis dan strategi SDM. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Aji Setiawan, yang kedua dia Khalifah, yang ketiga M Nur Wahib, yang keempat Rahayu Jati, dan yang kelima Wiji Astuti. Pengertian strategi. Menurut James Brian Quinn, strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasi tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, urutan-urutan aksi ke dalam keseluruhan yang saling terkait. Formula strategi. 1. Menetapkan arah strategi. Menetapkan arah strategi organisasi meliputi visi, misi, dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam organisasi. 2. Identifikasi lingkungan dan analisis SWOT. Perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan bisnis yang relevan dengan kondisi perusahaan saat ini dan melakukan analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam lingkungan bisnis seperti atau analisis. Formulasi strategi. 3. Merumuskan tujuan strategik dan mengetahui secara jelas arah strategik organisasi, kondisi lingkungan yang dihadapi, kompetensi dan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Manajemen dapat merumuskan tujuan-tujuan strategik yang akan dicapai di masa datang. 4. Pengembangan alternatif strategi. Alternatif strategi harus dikembangkan untuk kemudian dipilih yang paling mungkin berhasil mencapai tujuan strategik yang ditetapkan. 5. Memilih strategi. Para manajer tingkat bawah dapat dilibatkan dalam perumusan strategi-strategi yang secara fundamental dikembangkan dari pengalaman mereka. Strategi ini disebut sebagai emergent strategy. Namun demikian, dalam proses formulasi strategi, manajer puncak harus mampu menetapkan pilihan secara rasional. Implementasi strategi. Proses ini meliputi kegiatan-kegiatan menghubungkan harapan dengan organisasi, orang-orang, peningkatan kinerja, dan mengevaluasi efektivitas strategi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi strategi. 1. Desain tugas. Tugas yang menjadi tanggung jawab individu mungkin perlu didesain kembali agar kinerja individu dan kelompok dapat ditingkatkan. 2. Struktur organisasi. Struktur organisasi apakah bersifat linear atau fungsional? Perlu dipertimbangkan apakah harus mengalami perubahan ketika terjadi perubahan dalam strategi bisnis. 3. Sistem merupakan serangkaian aturan yang menyebabkan terjadinya proses bisnis dapat dijalankan. Oleh sebab itu, mekanisme pengambilan keputusan, sistem penilaian kerja dan sebagainya harus bisa menyimpan dan mendorong dinamika kerja karyawan. 4. Proses. Variabel ini perlu dipertimbangkan agar proses layanan dari awal sampai akhir terjamin efektivitas dan efisien. 5. Teknologi. Faktor teknologi memegang peran penting dalam meningkatkan sistem informasi dan organisasi. Sistem pelayanan akan lebih efektif jika melalui penerapan strategi yang strategis. Hambatan dalam implementasi. 1. Lemahnya kepemimpinan. 2. Proses komunikasi internal organisasi kurang efektif. 3. Kapasitas pembelajaran individu rendah. Strategi SDM. Strategi SDM mendefinisikan nilai yang diciptakan oleh fungsi manajemen SDM dan menentukan bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh manajer SDM bersama-sama dengan manajer lini yang lain menambah nilai terhadap bisnis yang dijalankan. 4. Tipologi strategi SDM. 1. Klub. Tipe klub adalah perusahaan yang memfokuskan orientasinya pada cost controlling, bersaing melalui efisiensi biaya, pemeliharaan kualitas, dan pelayanan langganan atau customer service. Perusahaan yang tergolong tipe ini adalah penerbangan, bank, utilities seperti perusahaan listrik, air minum, dan lain-lain. 2. Baseball team.
Tipe ini merupakan perusahaan yang pada umumnya menjalankan strategi inovasi, yaitu strategi yang selalu mengutamakan penciptaan produk baru dan berani mengambil resiko. Kemudian, kreativitas sangat dihargai. Contoh perusahaan yang termasuk dalam kategori baseball team yaitu bank investasi, pengembangan software, perusahaan yang bergerak dalam bidang entertainment, dan lain. Yang ketiga, akademi. Orientasi strategi perusahaan pada umumnya mengutamakan inovasi dan mengeksploitasi posisi yang tepat dalam pasar persaingan. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah perusahaan pembuat barang-barang elektronik, pabrik farmasi, otomotif, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Fortress. Perusahaan tipe ini selalu berada pada tingkat persaingan pasar yang tinggi, sehingga orientasi strategi yang dijalankan cenderung bersifat reaktif. Kebijakan dalam SDM yakni cenderung menjalankan strategi pengurangan dan hanya mempertahankan individu-individu tertentu yang menjadikan pendukung utama fungsi-fungsi perusahaan. Perusahaan yang tergolong dalam tipe ini adalah perhotelan, pengecer, penerbitan, dan tekstil. Kemudian ada hubungan strategi bisnis dan strategi SDM. Dalam strategi bisnis ada konsentrasi yang terfokus pada pengawasan biaya market share. Dalam SDM ada retensi yang terfokus dalam pengembangan. Kemudian ada pertumbuhan internal yang terfokus pada inovasi produk, ekspansi pasar. Kemudian dalam strategi SDM ada rekrutmen yang terfokus pada rekrut untuk semua level. Kemudian ada pertumbuhan eksternal yang terfokus pada restrukturisasi reengineering proses. Kemudian dalam SDM ada retensi atau pengurangan yang fokusnya pada pengembangan dan pemberdayaan. Kemudian ada divestiturek, kembali ke core business. Kemudian ada pengurangan yang tujuannya adalah pensiun awal mempertahankan karyawan inti. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi yang terfokus pada diferensiasi produk. Kemudian dalam strategi SDM ada desentralisasi, hiring, rekrutmen dan pelatihan dilakukan oleh bagian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.